Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan berdaulat atas hidup kami. Dan pada pagi ini dengan rendah hati sekali lagi kami datang ke hadirat dengan hati penuh syukur karena Tuhan mengasihi. Dan Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan juga anugerah-Mu yang begitu besar. Kami berdiri di hadapan. Kami diperkenankan di hadirat. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap saudara-saudari yang telah mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan datang menyembah-Mu, beribadah kepada-Mu. Berkatilah ya Tuhan umat-Mu pada pagi ini. Dengan firman-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara, saudari. Kongsi Fasai. Selamat tahun baru Cina ya, dan staf saya tadi kata Kongsi Fasai angpau nalaya. Ya. Oke, sebelum Anda duduk ya, kata pada kawan di kiri kanan Anda, saya sangat diberkati karena Anda ada di sini. Saya sangat diberkati karena Anda ada di sini. Haleluya. Sila duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Haleluya. Ya, siapa yang sudah pergi mengundi? Sila lambai-lambai tangan. Oke. Oh, yang semua yang hadir di sini semua tidak perlu pergi mengundi ya. Oke. Berdoalah untuk mereka yang pergi mengundi supaya mereka kembali beribadah. Jangan lepas mengundi hilang diri. Ya, haleluya. Kami berdoa ya terus untuk tepat sekali di mana saudara Larius katakan ya, Indonesia, Malaysia, ya di negara-negara di Asia Tenggara adalah serumpun. Apa yang terjadi di negara jiran akan ya membawa dampak ataupun membawa impak ya, dan juga kesannya kepada negara sejiran juga. Ya, oleh itu kesejahteraan ya negara-negara kita di jiran-jiran kita, negara-negara jiran kita adalah sangat penting ya, juga untuk kesejahteraan negara kita. Ada amin? Ya, selalu berdoa ya supaya negara-negara ya sejiran kita senantiasa aman dan makmur, dan ada sikap toleransi dan juga saling menghormati dan sebagainya. Ya, kami berdoa untuk semua para politik. Ya, kita bukan saja untuk negara kita tetapi untuk negara-negara jiran kita ya, supaya ya mereka juga akan memimpin negara-negara mereka ya dengan keadilan ya, dengan kebaikan, kemurahan dan juga sesama. Ya, jadi kita ingin berdoa untuk satu sama lain. Ada amin? Ya, dan di sini saya juga ingin tambah satu pengumuman, yaitu dipanggil Psyquiz dalam bahasa Latinnya, ya. Dan Psyquiz ini adalah ya satu pengumuman khas ataupun khusus untuk
ya pentabisan di diosis kita ya akan mentabiskan ya telah pun mempunyai rencana untuk mentabiskan lebih kurang 20 ya para padri dan para deacon dan padri ya dalam ujung bulan Februari ini. Dan di antara mereka ada 6 di bawah naungan St. Patrick, Gereja St. Patrick. Mereka adalah Reverend Anzen Daud, Reverend Majilus Majar, Reverend Samuel Mark, Reverend Richard Tai, Reverend Ferdinand, ya dia di Kaltara, di Semenggari sekarang ini, dan juga Reverend Dr. Moses dari Amerika. Dan dia sebagainya, dia juga telah pun dilantik ya sebagai penasihat pendidikan ya untuk diosis kita, untuk lembaga sekolah diosis kita, dan dia juga adalah salah seorang ya yang kita ya kenali, dan dia juga di bawah naungan St. Patrick. Jadi di tengah-tengah kita yang akan ditabiskan kalau tidak ada apa-apa bantahan ya dia adalah Reverend Majilus. Oh, mana Reverend Majilus? Hilang tiba-tiba. Oh, Reverend Majilus. Oh, oke. Dia terlampau malu, dia hilangkan diri. Tidak. Nah, mungkin ada sesuatu ya di antara kita. Jadi di sini adalah pengumumannya, ya saya kuis ya. Dengan sukacita dimaklumkan bahwa saudara-saudara berikut telah pun menyerahkan diri mereka untuk ditabiskan untuk menjadi para padri, untuk menjadi padri oleh Bishop Sabah, yaitu Reverend Anzen Daud, Reverend Majilus Majar, Reverend Samuel Mak Kim Vun, Reverend Richard Tai Shao Jun, Reverend Ferdinand Atonis, Reverend Dr. Moses Aful Jr. Dan dengan notis ini dikeluarkan supaya jika ada yang mengetahui sebab atau halangan yang munasabah mengapa mereka tidak harus ditabis menjadi padri, mereka hendaklah menyatakannya secara bertulis kepada Bishop Sabah. Ya, jadi di sini ini adalah pengumuman yang pertama. Ya, semuanya ada 3 pengumuman. Dan setelah 3 pengumuman, jikalau tidak ada apa-apa bantahan, ya mereka akan ditabiskan ya pada 26 Februari ya ujung bulan ini. Jadi tengah-tengah kita ada Reverend Majilus di sini. Ya saya jemput dia berdiri. Mari kita mendorong ya Reverend Majilus Majar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya. Nah, ini adalah pengumuman ya tambahannya, yaitu pengumuman ya, yang sangat penting ya buat diosis kita. Mari kita sekarang ini melihat kepada firman Tuhan. Bacaan yang baru saja dibaca tadi yaitu di dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga ayat 27. Ya, dan tema yang saya ingin bawakan hari ini sempena ya hari tahun baru Cina. Dan ini adalah khotbah yang telah saya bawakan juga untuk ya kebaktian sebelum ini, yaitu kemuliaan Allah. Semua kata kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Jadi hari ini ya, dan tahun ini saya tahu bahwa Anda semua ya juga tahu ya sedia maklum bahwa tahun ini adalah tahun naga. Ya, tahun naga. Sebab di mana-mana saja kita dapat melihat naga. Astro pun dapat melihat naga, dengar naga, ya, dan mereka ada longlong, apa tuh longlong. Saya pun lupa sudah di Astro tuh. Oke, semuanya ada naga, ya, dan saya tidak akan bicarakan mengenai naga untuk tahun ini, ya, tetapi saya ingin membawakan firman tentang berkat Allah. Semua kata berkat Allah. Berkat Allah. Saya percaya banyak antara kamu ya setiap keluarga telah pun menerima yang pandai baca Cina ya. Telah pun menerima lembaran ataupun kembar puisi ini. Ya di dalam setiap tahun baru Cina
ya gereja juga akan berikan ya satu lembaran puisi ya ataupun kembar, kerana ianya selalu datang dengan secara kembar ya. Ya ada dua ya dan kiri kanan. Biasanya dilekat ya di dahulu kala ya mereka akan lekat di depan di kedua kiri kanan pintu besar mereka. Ya, dan ini adalah kata-kata berkat yang mereka ingin lihat ya dan juga ingin terima ya di dalam hidup mereka. Jadi untuk tahun ini ya tema untuk berkat yang kami berikan kepada seluruh jemaat adalah ya bertemakan kemuliaan Tuhan ya, berkatnya di dalam ya kemuliaan Tuhan. Di sini bahasa Cinanya kalau Anda pandai baca ya ada pinyin juga ya boleh baca juga. Mari kita belajar sedikit Cina sini. Oke, alright, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Rongguang puzao fu mantang, shen en jiangu yu an kang. Oke, alright. Jangan baca macam orang putih ya. Rongguang puzao fu mantang, shen en jiangu yu an kang. Itu tidak ada orang faham apa itu. Oke, alright. Oke. 荣光普照福满堂, 神恩坚固又安康. Maksudnya adalah kiranya ya ataupun semoga kemuliaan Allah menyinari seluruh tempat dengan berkelimpahan. Ya, dan ya 神恩坚固又安康 ya kiranya ataupun semoga ya perkenanan Allah ataupun kasih karunia Allah memberkati Anda dengan damai dan kesejahteraan ataupun kesehatan. Ada amin? Amin. Ya. Jadi saya akan baca satu kali lagi walaupun kamu tidak faham, ya yang faham kata amin lebih kuat. Ya kalau tidak faham dengan iman aminkan saja. Ada amin? Ya karena ini adalah berkat yang baik. Rongguang puzao fu mantang, shen en jiangu yu an kang. Amin. Terima saja. Haleluya. Oke. Jadi dalam tuilian ini ya dalam kata-kata berkat ini ya ianya mencerminkan berkat Allah ya dan juga ianya mencerminkan berkat yang kita terima sebenarnya setiap minggu. Ya di akhir setiap kebaktian setiap minggu kita akan terima berkat Tuhan, bukankah? Ya, dan ini adalah berkatnya. Jadi hari ini saya ingin membawakan memberi sedikit sebanyak penjelasan mengenai berkat ini. Supaya apabila kita terima berkat Tuhan setiap minggu, kita akan lebih memahaminya. Dan juga kita akan ya menerimanya dan juga ya menerimanya dengan hati yang lebih terbuka dan setia. Ini adalah sangat penting. Ya, ianya daripada bacaan yang baru saja kita baca tadi dalam Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27, ya ianya dikenali juga sebagai berkat imam. Ya, semua kata berkat imam. Berkat imam. Dan kenapa ianya dipanggil berkat imam? Kerana Tuhan telah ya mengarahkan para imam. Ya, Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan untuk memberkati umatnya dengan kata-kata berkat ini. Ya, jadi ini adalah satu arahan daripada Tuhan ya di dalam pemberkatan. Ada banyak jenis berkat yang tercatat di dalam Alkitab. Tapi salah satu yang termulia, teragung adalah berkat imam ini. Ya, adalah berkat imam ini. Ya, dan dikatakan di sini sebagai berkat imam, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi ini adalah satu arahan untuk semua para imam, para padri hari ini. Ya, untuk memberkati umatnya. Dan dengan berkat ini Tuhan akan memberkati umatnya. Ada amin? Ya, jadi di sini adalah penting. Ya, sebelum saya lupa saya ingin kata di sini. Karena sudah menjadi satu tabiat. Ya, saya tidak tahu di dalam kebaktian BM kita, ya, tetapi dalam kebaktian yang lain, ianya sudah menjadi satu kebiasaan ataupun satu tabiat yang tidak begitu baik. Ya, apa tabiat itu? Adalah sebelum ibadah berakhir, ya, sebelum ya berkat Tuhan diberi, banyak anggota sudah mulai pulang, keluar dari gereja. Halo? Ya. Kamu terlepas. Kamu terlepas sesuatu yang sangat indah dan penting dalam hidupmu. Amin, saudara? Ya. Oleh itu, saya ingin pesan di sini dengan rendah hati, ya, dengan segala hormat, saya ingin berseru kepada Anda semua, jangan terlepas. Ya. Ianya sudah menjadi satu kebiasaan di banyak gereja. Sebelum kebaktian berakhir sudah hilang diri. Jangan. Ya, terima. Karena firman Tuhan menyatakan dan mereka, ya, mereka akan meletakkan namaku atas mereka. Artinya apabila para imam, para padri memberkati dan meletakkan namaku atas berkatku atas mereka, maka aku, Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang mempunyai suatu perjanjian dengan umatnya, akan memberkati mereka. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi oleh itu marilah, ya, sementara kita beribadah setiap minggu, ya, jangan terlepas. Ya, jangan terlepas. Dan untuk kalau ada yang masih lagi di online dan belum lagi kembali ke gereja, kembali ke gereja. Ya. Ya, jadi kembali ke gereja untuk beribadah. Kalau Anda mempunyai sebab-sebab, ya, sebab-sebab tertentu, ya, kenapa tidak boleh kembali ke gereja? Ada satu anggota gereja, ya, yang beri alasan ini kepada saya. Oh, minta maaf ya, Bishop, saya tidak dapat datang ke gereja. Ya, kenapa? Sebab kan dia kata banyak dia beri alasan. Dan salah satu daripada alasannya adalah, sekarang ini saya pandu kereta. Dia bukan tua, ya, dia bukan 70-an, 80-an, 90-an. Dia masih dalam lingkungan 40 lebih tahun sahaja, belum sampai 50 tahun. Tapi dia kata, saya driving tidak steady sudah. Oke. Sebab lepas itu kami berbicara, saya tanyanya, bagaimanakah kamu kerja? Bawa kereta. Hari-hari bawa kereta ke tempat kerja. Oke, tapi hari Minggu bawa kereta ke gereja ada masalah. Ada sesuatu yang tidak kena. Paham? Paham? Ya. Ada yang kata, ya, datang gereja terlampau banyak orang, takut jangkitan COVID. Ya. Tapi hari-hari pergi restoran, pergi pasar, pergi kerja, jumpa ratusan orang, tidak ada COVID-nya. Amin, saudara. Jadi
Ya, ada setengah orang yang tidak dapat datang gereja karena benar-benar sakit ataupun tidak dapat, itu kami faham. Dan kami akan lawat. Ya, dan kami setiap bulan ya ada lawatan kepada ya anggota-anggota gereja yang tidak dapat datang ke gereja oleh kerana kesihatan ataupun tidak dapat datang dan sebagainya. Dan gereja akan melawat dan berdoa untuk mereka supaya mereka cepat disembuhkan dan sebagainya. Ada amin? Ya. Gereja faham kalau kamu tidak dapat datang, kami akan melawat. Kerana yang penting adalah kamu bersama. Ya, tetapi kalau masih boleh datang ke ya dan masih sehat ya untuk mereka yang di online ya, jangan tersinggung dan tukar channel ya. Ya, mungkin sudah tersinggung Bishop cakap akunya tukar channel. Ya. Oke, jangan ya. Kerana online service sekurang-kurangnya untuk gereja Anglikan adalah ya satu kelonggaran khusus masa COVID. Sekarang COVID sudah mula reda, sudah tiada. Ya. Dan gejala-gejala COVID masa kini ya tidak sefatal ya dulunya. Jadi oleh itu tidak ada ya alasan untuk tidak beribadah kembali. Ada amin saudara? Oke, sila terima ya pesanan dan teguran ini ya dengan hati yang terbuka. Dan apa yang penting adalah kita yang menerima. Kerana untuk menerimanya secara pribadi adalah sangat penting. Adalah sangat penting. Jadi hari ini saya ingin dengan berkat ini mengajar dan juga ya memberi penjelasan mengenai berkat ini. Jadi berkat Allah di dalam berkat ini ya kita melihat berkat dan kasih karunia Allah ya di dalam perkataan kemuliaan. Semua kata sama-sama kemuliaan. Kemuliaan. Dan kemuliaan Allah dalam bahasa Yunaninya adalah Shekinah, ya, kemuliaan Shekinah or the Shekinah glory of God. Ya, dalam bahasa ya Ibraninya, ianya melambangkan membawa erti ya hadirat Allah. Dalam bahasanya senantiasa diterjemahkan di dalam Alkitab kita sebagai kediaman Allah. Kenapa kediaman? Kerana di mana Tuhan berada itu adalah dia menetap, itu adalah dia diam di sana ataupun dia tinggal di sana. Ya, disitulah hadiratnya dan di mana hadirat Tuhan berada, disitulah berkatnya ada. Ada amin? Ada amin. Ada satu kali saya pergi mengunjungi satu tempat ya dan saya tinggal di rumah seorang anggota. Ya, ini adalah kebiasaan dulu banyak. Kebiasaan hari ini banyak orang lebih suka tinggal di hotel, ya, betul tak? Dulunya kalau ada sesiapa yang mengunjungi selalu tinggal di rumah, ya, ada kebiasaan untuk menerima dan sebagainya. Dan saya pergi melawat satu tempat ini, ya, dan saya ya tinggal di rumah seorang anggota gereja. Dan keluarga ini terima ya saya dengan istri saya dengan ya besar hati dan kami juga senang ya tinggal bersama mereka. Dan saya tidak terlupa apa yang dia kata. Ya, ini adalah sangat impactful. Ya, sana impaknya besar sekali. Dia kata, ya dengan bangga dia kata, Bishop, tahukah Bishop? Bishop adalah Bishop yang kelima pernah tinggal di rumah saya. Dia kata dengan bangga, dengan gembira. Kerana ada Bishop yang sanggup tinggal di rumahnya. Ya. Dan bila saya dan istri ya juga terima ya jemputannya untuk tinggal
ya di rumahnya. Wah, dia sangat besar hati. Ya, dan dia kata, saya tidak pernah lupa kata-kata ini. Sebab bagi dia impact atau kesan di dalam hidupnya adalah sungguh besar, dia sungguh happy, dia sungguh gembira. Dia kata, Bishop, tahu gak Bishop? Bishop adalah, dia ingat lagi. Dia boleh namakan kepada saya, Bishop ini, Bishop ini, Bishop ini, Bishop ini, dan kamu Bishop. Oise. Amin saudara. Dia senang hati. Dia sangat berbesar hati. Kerana ini dia terasa bahwa inilah maksud kediaman yang bila kita baca di dalam firman Tuhan. Apabila Tuhan menjadikan umatnya tempat kediamannya. The dwelling place of God. Gambarannya adalah kediamannya adalah seperti ya tenda. Tenda ya, the tabernacle of God. Ya, dulunya di perjanjian lama, ya di dalam buku Keluaran, setiap kali mereka keluar, ya setelah mereka keluar dari Mesir dan di setiap tempat, ya mereka ya mendirikan bait Allah itu, tenda Allah itu, di situ maksudnya Allah menetap di situ dan semua yang dibawa dikelilingnya ya akan terasa ya penjagaan dan juga ya pelindungan Tuhan. Jadi oleh itu ya perkataan hadirat atau kediaman ini ya menjadi sangat penting. Apa yang Anda dan saya perlukan dan harus senantiasa rindukan adalah hadirat Tuhan beserta kita setiap kali. Ada amin? Tuhan ya tinggallah di tempat ini. Tinggallah di rumahku. Ya, jadikan ini tempat yang Anda perkenankan. Ya. Kerana kemuliaan Allah juga membawa maksud perkenanan. Artinya apabila Tuhan menyinari atasmu. Artinya Tuhan ya berkenan kepadamu. Dan kasih karunia-Nya juga akan mengikutimu. Kemuliaan Allah juga diterjemahkan di dalam firman Tuhan sebagai wajah Tuhan. Oleh itu di dalam berkat ini wajah Tuhan menyinari engkau. Jadi apabila wajah Tuhan menyinari engkau, engkau pasti kena blessing. Ya. Kalau Tuhan menyinari engkau dengan wajahmu, engkau akan menikmati kesejahteraan. Amin. Ya. Bertentangan atasnya adalah apabila Tuhan dengan murka memalingkan mukanya daripadamu. Itu kamu ada masalah sudah. Amin saudara. Jangan sekali-sekala di mana ya kami, ya hidup kami membuat Tuhan marah atau murka sehingga dia memalingkan wajahnya dari kita. Tetapi selagi dia memalingkan wajahnya terhadapmu, maka kamu akan melihat berkat Tuhan mengikutimu. Ada amin? Apa yang kita akan pelajari pada pagi ini adalah sangat istimewa. Semua kata istimewa. Istimewa. Ya, kata pada kawan sebelahmu sangat istimewa. Karena di dalam berkat ini, sebenarnya berkat ini di antara semua berkat-berkat yang ada di dalam Alkitab, ini adalah berkat yang terulung. Ya, ini adalah berkat yang terbesar, yang termulia. Di mana ya di dalam bahasa Ibraninya, jikalau kamu tahu dan belajar bahasa Ibrani, cara tulisannya ya dan berkatnya ya adalah sungguh unik dan sungguh berarti. Ya, mari kita lihat. Ya, yang pertama adalah kita pelajari mengenai sang pemberkat. Siapakah yang memberkati kita? Ya, pemberkat kita.
Di sini firman Tuhan berkata, ya di dalam ayat 24 dan 26, ya setiap ayat bermula dengan perkataan Tuhan. Semua kata Tuhan. Tuhan. Di dalam Alkitabmu ya, di dalam Alkitab BM ya, kita akan lihat bahwa perkataan Tuhan ini, ya, mari kita baca lagi dulu ya. Kita baca 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 3 kali. Nama Tuhan ya diulangi. 3 kali. Dan cara penulisannya adalah ianya membawakan pergandaan. Semua kata pergandaan. Pergandaan. Kata sekali lagi pergandaan. Pergandaan. Apa yang dimasukkan di sini adalah ya berkatnya ya seperti wave ya, gelombang ya, seperti gelombang. Ianya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ya, artinya adalah Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan ya menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya berkat Tuhan yang datang berlimpah-limpah, beralun-alun. Amen. Siapa yang mau berkat seperti itu? Ya. Kita akan menikmati berkat Allah, kesejahteraan yang Tuhan berikan. Ya, berganda-ganda. Dan cara penulisan dan juga berkat ini membawa arti yang demikian. It is wave after wave, gelombang atas gelombang. Ya, dan dianya ya berganda kepadamu. Jadi bila kita menerima, kita aminkan, kita aminkan, kita aminkan. Itu adalah caranya untuk memberkati dan untuk menerima. Yang penting adalah yang pertama kamu harus kenal siapa Tuhan ini. Karena perkataan yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, semuanya dalam kata capital letters itu apa? Kata besar, ya. TUSAN semua kata besar. Kalau kamu tengok Alkitabmu semuanya itu adalah Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini. Tuhan menggunakan nama pribadinya. Semua kata nama pribadi. Nama pribadi. Tuhan menggunakan nama pribadinya. Ini adalah nama yang dipanggil dalam bahasa Inggris ya, is a covenantal name ataupun nama perjanjian. Nama yang mempunyai satu jalinan ya perjanjian ataupun perhubungan. Artinya adalah ini, ya. Tuhan ini bukan perkataan Tuhan secara umum. Kan ada banyak Tuhan-Tuhan di dunia. Betul tidak? Ya. Tetapi ini adalah Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Karena dia mempunyai satu jalinan perhubungan, satu perhubungan dengan umatnya. Di mana dia adalah Tuhan umatnya dan umatnya adalah dombanya. Ya. Jadi ini adalah sangat penting. Dan di sini kita dapat melihat namanya Tuhan digunakan 3 kali. Ya, gandaan ataupun ulangan berlipat ganda ini, ya kita telah pelajari beberapa minggu yang lalu, ya membawa satu arti yang sangat mendalam. Karena 3 digunakan 3 kali, 3 adalah satu nombor kesempurnaan ilahi. Or divine perfection dalam bahasa Inggrisnya. Artinya Tuhan memberikan keseluruhannya kepada Anda. Kesempurnaannya datang kepadamu. Di mana Tuhan tidak
tarik diri ataupun Tuhan tidak alang-alang. Ya, kadang-kadang kita beri orang sesuatu, kami pun alang-alang. Mau beri, tarik balik, beri, tarik balik, beri, tarik balik. Ya, oleh itu ada kata peribahasanya buruk siku, betul tidak? Ya, sudah beri ambil balik. Ya, itu adalah manusia, tetapi Allah memberikan dengan kesempurnaan. Dan ya, nama ini dinamakan nama pribadi. Semua kata nama pribadi. Nama pribadi. Di mana di dalam bahasa Malaysia ya diterjemahkan Tuhan di dalam kata besar, ataupun di dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah Lord, L-O-R-D in capital letters. Dalam kata besar juga L-O-R-D, di dalam BM-nya adalah Tuhan. Siapakah dia? Siapakah sang pemberkat ini? Di dalam Keluaran pasal yang ketiga, Allah telah pun mengutus ya Musa ke Mesir dan berjumpa dengan Firaun supaya melepaskan ya mengizinkan semua umatnya ya keluar daripada Mesir. Dan Tuhan juga mengutuskan Musa kepada umatnya supaya mereka bersiap untuk meninggalkan Mesir. Musa resah karena Musa tidak tahu apa macam mau terangkan kepada umatnya. Dan dia berkata dalam ayat 13. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Lalu Musa berkata kepada Allah. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata pada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Di Mesir pada masa itu ada banyak deity, ada banyak, deity itu apa? Ada banyak Tuhan lah, ya. Sebab Mesir, ya ada banyak Tuhan, ya ada Ramla, ada Rala, Ram pula, ada Rala, ada Isis lah, banyak, ya, Tuhan-Tuhan mereka. Jadi sudah 400 tahun orang, ya Ibrani, orang Yahudi diperbudakkan. Menjadi hamba abdi di Mesir. Banyak yang mungkin sudah lupa bahwa Allah yang memanggil dan mengutus Abraham, nenek moyang mereka, Ishak dan Yakub, ya sudah lupa cerita ini. Jadi Musa resah. Kalau sekarang ini saya pergi kepada mereka dan suruh mereka bersiap untuk meninggalkan Mesir. Dan mereka tanya, siapakah Tuhan ini? Macam mana aku bagi nama? Siapa namamu Tuhan? Dia tanya. Jadi jawab Tuhan dalam ayat 14. Mari kita baca 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Macam mana ini? Tiada Tuhan yang namanya aku adalah aku. I am who I am. Siapa nih aku kepada aku? Aku adalah aku. Siapa utus kamu? Atas kuasa siapa? Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya, ya, di dalam tulisannya aku adalah aku, bunyinya adalah seperti aku adalah aku. Kenapa? Karena dalam bahasa Ibrania hanya ada 4 huruf, YHWH, ya, YHWH, tidak ada vowel, ya, bunyi YHWH. Oke, dalam bahasa Ibraninya kedengaran seperti aku adalah aku. Kamu paham?
Oleh itu apabila YHWH digunakan, ya, hinggalah hari ini, semua orang Yahudi, ya, akan tahu itu adalah nama pribadi Allah. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita baca ayat itu dulu sebelum kami kembali ke sini. Dalam ayat 14. Ya, kita baca lagi ya, 14 dan lepas itu 15, oke? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah yang mengutus aku kepadamu. Ya. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Oleh itu, Allah yang memanggil Abraham, Ishak dan Yakub sekarang yang telah ya mengutuskan Musa, Allah yang sama ini, ya, namanya untuk orang-orang Yahudi adalah begitu kudus, suci sehingga tak tersebut. Mereka tidak berani. Bila mereka melihat baca kitab mereka, ya, bila mereka baca kitab suci mereka, Torah, setiap kali, oke, kembali ke belas slide YHWH, ya, setiap kali mereka melihat perkataan ini, ya, YHWH, mereka tidak berani sebut nama Tuhan. Karena namanya terlampau sangat kudus dan suci hingga tidak tersebut. Jadi untuk orang-orang Yahudi hinggalah hari ini, semua kata hari ini. Bila mereka baca Alkitab mereka, kitab suci mereka, Torah mereka. Bila mereka baca dan nama pribadi Tuhan dipakai di sini, YHWH, akulah aku. Oke, ini ya. Mereka tidak berani sebut, mereka ganti dengan satu nama lain yaitu Adonai. Yang bermaksud Tuhan yang Esa. Adonai. Jadi bila mereka baca, ya, oke, katalah ya kepada ayat sebelumnya, oke, alright. Nah, katalah nih, katalah kami orang Ibrani sekarang ini, ada amin? Ya, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah aku katakan kepada orang Israel, Adonai, Allah nenek moyangmu. Bila mereka lihat saja YHWH, mereka akan sebut Adonai. Faham? Oh, paham? Kenapa ini sangat penting? Ya, sebentar, kamu bersabar ya. Ini sangat penting. Karena bila kamu terima ini, bila kamu menerapkan ini dalam hidupmu, ya, hubunganmu dengan Allah akan berubah. Jadi setiap kali, ya, kamu membaca kembali kepada berkat 24 hingga 26. Ya, oke, alright. Nah, sekarang ini, kalau untuk orang Yahudi membaca berkat ini, ya, kita baca Tuhan, betul tidak? Tetapi mereka akan baca, halo? Oke. Coba kamu baca, 1, 2, 3. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya. Oke, kamu pandai sudah. Kamu tahu sudah. Ya, setiap kali kamu nampak YHWH, kembali kepada slide YHWH. Oke, setiap kali kamu datang kepada YHWH, di dalam bahasa teologinya, ianya dinamakan tetragrammaton. Oke, tetragrammaton, 4 konsonan, YHWH. Oke. Untuk orang Yahudi namanya begitu suci hingga tak tersebut.
Mengapa? Ya, kita ada nama Yahweh dan juga nama Yehova hari ini. Adalah karena kita pandai-pandai tambah vowelnya kepadanya. Ada setengah orang, alright, ada setengah orang tambah ya the YHWH ya, oke. Itu E dan I tolong tukar warna. E dan I tukar warna kepada biru kah, hitam kah? Oke, wonderful. I juga tukar. Yang di bawah juga IOA itu pun tukar. Oke, Untuk gereja hari ini dan para teologi hari ini, mereka tambah vowel ini. Ya, YHWH, nama pribadi Allah yang tidak tersebut namanya karena begitu suci. Untuk di dalam penterjemahan bahasa Malaysia digunakan Tuhan dalam perkataan besar. Hari ini banyak orang yang gunakan Yahweh. Ada satu gerakan di Indonesia sekarang ini, mungkin saya tidak tahu kamu dengar atau tidak. Ya, mereka kata salah untuk panggil Tuhan Allah. Oke, salah untuk panggil Tuhan Tuhan. Harus panggil Yahweh. Tapi saya ingin kata pada siapa yang coba mengatakan itu, dia sendiri pun salah. Karena dia pandai-pandai tambah E dan I kepada nama Allah. Mana sudah? Dia pandai-pandai tambah. Dia kata tidak boleh pakai nama Tuhan. Tidak boleh pakai nama Allah. Itu adalah nama kafir. Ya, harus panggil Yahweh. Tidak boleh pakai Yehova. Sebenarnya Yahweh dan Yehova adalah It is the creation of the modern day. Ianya adalah ciptaan gereja modern. Kamu paham? Karena kita tidak pandai dan tidak pandai mengucapkan YHWH itu apa. Kami tidak ikut orang Yahudi panggil Adonai. Ya. Karena Adonai berarti Tuhan. Kamu paham? Tuhan semesta. Tuhan yang Esa. Jadi kami juga pakai Tuhan. Dalam bahasa Malaysianya, Lord in English. Oke. Adakah yang salah pakai Yahweh, Yehova? Untuk pengertian oke lah. Tapi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah nama ini adalah nama pribadi Allah. Semua kata nama pribadi Allah. Nama pribadi Allah. Apa yang dimaksudkan nama pribadi Allah adalah nama yang dia perkenalkan diri kepada umatnya. Ini adalah nama perjanjian. Ya, di mana Tuhan adalah satu janji mulai dari Abraham dan kepada cucu cicitnya, ya, bahwa ada satu perhubungan, satu pertalian di antara Allah yang Esa, pencipta ya segala-galanya, yang telah pun memanggil dan mengutus Abraham, membuat satu janji dengan dia. Satu janji yang tidak akan putus-putus. Yang akan diberkati dari turun-temurun. Ya, kepada ya Abraham dan cucu cicitnya. Dan hari ini Anda dan saya juga mengongsi berkat ini. Semua kata kongsi berkat ini. Kongsi berkat ini. Apa yang kita kongsi berkat ini? Kita juga ya mengongsi berkat ini yang Tuhan buat dengan Abraham, perjanjian ini, perhubungan ini, pertalian ini melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita juga menikmati
berkat ini. Amin saudara. Ya, dia memberkati kita. Jadi Anda dan saya perlu mempunyai satu perhubungan intim dengan Allah. Mempunyai satu perhubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan Yahweh. Ataupun dengan Yehova. Mana saja istilah yang kamu mau pakai. Ya, yang membawa maksud yang sama dengan Allah ini. Aku adalah aku. Allah yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menampakkan diri kepada Musa. Allah yang kita hari ini lihat di dalam Yesus Kristus. Dialah Allah perjanjian. Semua kata Allah perjanjian. Allah perjanjian. Dan dialah yang ingin memberkati kita. Dialah sang pemberkat yang ingin memberkati kita. Ada amin saudara? Jadi oleh itu ya, ini adalah sangat penting. Ini adalah yang terpenting buat kita supaya faham. Ya, karena dialah yang memberkati. Dia yang menyinari. Dia yang merahmati ataupun merestui ataupun melindungi. Dialah yang akan melakukan segala-galanya. Jadi di sini berkatnya, tadi saya sudah jelaskan sedikit banyak ya, bahwa berkatnya ya berganda. Tuhan memberkati, melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi ini adalah berkatnya. Apakah berkatnya? Ya apabila saya sudah kata, apabila Tuhan menghadap wajah kepadamu, artinya dia membawa maksud perkenanan. Di mana Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan senang dengan kamu. Ya. Apabila Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, artinya dia senang dengan kamu. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Jadi ini adalah sangat penting. Ya, ini adalah sangat penting. Jadi artinya bila Tuhan menghadapkan wajahnya adalah dia senang. Siapa yang sudah jadi datuk-datuk nenek-nenek sini? Sudah jadi kungkung popo. Ya, siapa yang sudah ada cucu-cucu sini? Siapa yang sudah ada cucu? Sila lambai-lambai tangan. Oke. Kamu yang jadi atok-atok, nenek-nenek, ya, kamu akan paham ini. Kerana semua dato-dato dan nenek-nenek, ya, kongkong popo, ya, dalam bahasanya, Cinanya, mempunyai satu hati yang sangat lembut buat cucu mereka, betul tidak? Ya, tersangat lembut. Hati mereka sangat lembut untuk cucunya. Apa saja cucu mau, boleh sahaja. Bila anak mau es krim dari bapak kata no. Ya, bila anak kata pada mama kata no. Bila kata pada dato atau nenek, oke. Semua pun boleh. Ya, ada suatu kelembutan hati terhadap cucu. Demikian juga. Apabila Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, artinya Tuhan mempunyai satu kelembutan hati terhadapmu. Dia senang, dia berkenan. Dan apabila Tuhan berkenan, kita tahu Tuhan akan merahmati, akan memberkati. Ada amin? Itu adalah ya perkenanan. Yaitu dia menyinari wajahnya. Dan apabila firman Tuhan berkata dia menghadapkan wajahnya. Artinya adalah dia ya memberi tuntunan dan juga perlindungan. Seperti ibu bapak di sini. Kalau bawa anak pergi supermarket dan pergi mall dan sebagainya. Ya,
Apabila anak kamu jalan sendiri, lari sini sana sendiri, kamu senantiasa walaupun kamu tengok ini tapi matamu pun lihat di mana anakmu lari, betul tidak? Ya, dia anakmu tidak akan terlepas daripada pandanganmu. Itu menunjukkan bahwa kamu senantiasa mengambil berat apa yang terjadi pada anakmu. Supaya dia tidak sesat, supaya dia tidak hilang. Ya. Dan kemarin yang lucunya setelah saya khotbah, ya saya ada ya makan dengan satu keluarga selepas kebaktian, ya. Dan anaknya, ya kami cakap di sini, berbicara dengan bapak dan ibu di sini, dan anaknya juga lari-lari panjat sini panjat sana, oke? Jadi anaknya terpanjat, panjat ke suatu tempat yang agak bahaya, oke? Tiba-tiba kami masih lagi cicet ini, masih lagi cakap, ya. Tiba-tiba kedua ibu bapak, anak, ya, oke? Si ibu kata anak, si bapak terus mau pergi, ya tangkap dia, ambil lindungi dia. Kenapa? Walaupun kami masih lagi bercakap, tetapi di tepi matanya senantiasa melihat anak mereka. Demikian juga Tuhan. Kita tidak terlepas pandang daripada Tuhan. Ada amin? Amin. Kita tidak terlepas pandang. Apabila Tuhan menghadap wajahnya kepadamu, tuntutan dan perlindungan Tuhan akan tetap berserta. Walaupun kamu melalui badai dan masalah, Tuhan tidak biarkan kamu keseorangan. Itu adalah maksudnya Tuhan menghadap wajahnya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai satu perjanjian dengan kita. Ya, dia mempunyai satu perjanjian dengan kita. Di mana Tuhan senantiasa berada bersama mereka. Kediaman Tuhan, hadirat Tuhan senantiasa bersama Anda. Kalau kamu menerima berkat ini dengan tulus dan dengan besar hati, kamu akan menyaksikan kesejahteraan, kebaikan Tuhan di dalam hidup. Kenapa? Karena sinaran Allah ataupun hadirat Tuhan akan bersamamu di mana-mana saja. Saya bagi 1-2 ayat lagi dan saya akan berakhir. Dan kita akan berdoa. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka. Dan di sini adalah latar belakangnya adalah Tuhan telah pun memanggil umatnya keluar dari Mesir. Dan sementara mereka menjelajah ataupun berjalan di padang gurun, ya Tuhan menyertai mereka di setiap perjalanan. Bagaimana Tuhan menyertai mereka? Disitulah perkataannya ataupun hadirat Tuhan bersama mereka. Keluaran pasal 3 ayat 21. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Amin. Apa yang dimaksudkan di sini? Hadirat Tuhan. Tuhan diam di tengah-tengah mereka. Di sepanjang perjalanan mereka. Tuhan tetap bersama mereka di sepanjang hidup mereka. Oleh itu Daud dapat berkata, saya tidak dapat sembunyi daripadamu Tuhan. Saya berjalan, saya duduk, saya baring, Tuhan juga ada di sana. Walaupun hati saya keras dan saya mau terbang ke ujung bumi, di situ pun Tuhan ada. Ini menunjukkan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Semua kata Tuhan perjanjian. Tuhan perjanjian. Apakah yang dia janji kepada umatnya? Mari kita baca Imamat 26 ayat 19, 11 dan 12.
Ya. Di sini di mana kamu akan melihat, ya, apabila Tuhan berkata aku berpaling kepadamu, ya, artinya wajahku menyinarimu. Tuntunanku, wajahmu menghadap kepadamu. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Ya, saya ubah 1-2 perkataan mengikut bahasa Ibrani-nya. Dan aku akan bersinar. Ya, aku akan menghadapkan wajahku kepadamu. Dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ingat, Tuhan perjanjian. Aku akan menempatkan kemah suciku. Maksudnya adalah ini. Aku akan mendiami di tengah-tengah. Hadiratku akan bersertamu di tengah-tengah kamu. Artinya Tuhan akan berada di rumahmu. Tuhan akan berada di dalam hidupmu. Tuhan akan berada di tengah-tengah masalahmu. Tuhan akan berada di tengah-tengah sukacitamu. Di mana saja Tuhan berada. Dan Tuhan berkata, karena aku ada perjanjian dengan kamu. Aku akan mendiami di tengah-tengahmu. Dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan tidak muak melihat muka kita. Ada amin. Tetapi aku akan hadir. Sekali lagi perkataan mendiami. I will tabernacle in your midst. Hadiratku akan bersama. Dan aku akan menjadi Allah. Dan kamu akan menjadi everybody say wow. Inilah Tuhan kita yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya saudara-saudari. Bukan Tuhan yang jauh yang tidak dapat dikenali kita. Dia adalah Tuhan yang telah mendekati kita. Yang baru-baru saja di dalam Christmas kita merayakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Itulah Tuhan yang ada perjanjian, perhubungan, pertalian dengan kita. Inilah Tuhan yang ingin memberkati kita. Bagaimana kita harus merespon? Bagaimana kita harus mengaplikasikan kebenaran ini? Ada satu kali. Umat Allah berdosa besar terhadap Allah. Sehingga amarah dan juga murka Allah. Ya, sampai ke tahap ingin ya menghapuskan mereka. Ya. Firman Tuhan menggunakan perkataan menghanguskan mereka. Ya, seperti bakar barbecue sampai hangus. Murka Allah, kemarahan Allah begitu panas sehingga dia mau bakar hangus-hangus. Tuhan tidak tahan. Syukur. Karena di bacaan daripada bacaan tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak muak lihat kami. Tapi ada satu masa umat Allah
berdosa begitu besar. Kenapa? Karena apabila sementara Musa berada di atas gunung Sinai, berbicara dengan Tuhan, ya, dan menerima semua, ya, Taurat Tuhan. Umat Allah di bawah sana, apa mereka buat? Mereka kumpul-kumpul semua emas perak mereka leburkan dan mereka buat satu, apa? Golden calf itu apa? Anak lembu emas untuk disembah. Tuhan kata pada Musa, lihat apa yang mereka lakukan. Aduh, keras kepalanya umatku ini. Tuhan tidak tahan. Dan Tuhan kata pada pada Musa. Oke, Tuhan kata pada Musa, Musa, kamu bawalah umat ini masuk ke tanah perjanjian. Tapi aku tidak akan ikut kamu lagi. Kamu sajalah bawa mereka. Kamu akan masuk sana. Karena saya sudah janji kepada nenek moyang mereka bahwa aku akan memberi mereka satu tanah perjanjian. Kamu bawalah Musa. Kamu pergi saja. Kamu pasti akan masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan janjiku. Wow. Itu kata Tuhan pada Musa. Kamu boleh baca semuanya dalam Keluaran 33. Allah berkata pada Musa, Musa kamu bawalah, pergi. Bawa semua umat ini masuk ke tanah perjanjian. Kamu akan taluki, kamu akan diami, kamu akan duduki tanah itu sesuai dengan janji yang aku pernah lakukan, aku pernah buat dan aku akan kotakan janjiku. Kamu akan masuk. Bawalah. Tapi saya tidak ikut lagi. Musa pada masa itu tahu. Kalau Tuhan tidak mengikuti mereka. Walaupun mereka akan menakluki dan juga menjajahi tanah itu dan akan mendiami tanah tempat itu. Kalau tanpa Tuhan mereka juga akan musnah. Mereka juga akan musnah. Dan Musa berseru kepada Tuhan. Oleh itu Musa sangat berkenan di mata Tuhan. Karena Musa senantiasa memikirkan umatnya. Musa berkata kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang pertama. Keluaran 33 ayat pertama. Sebagaimana yang Tuhan kata, Allah berfirman kepada Musa. Pergilah dan masuklah ke negeri itu. Aku telah berjanji kepadamu, kepada bangsa itu bahwa kamu akan semua masukin negeri itu. Dan aku akan memastikan bahwa kamu akan memasukinya. Jadi pergilah tanpa aku. Pergilah tanpa aku. Wow. Setelah Musa dengar, Musa berseru. Dalam ayat 15, Musa berkata. Mari kita baca. Mari kita baca. 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan, kalau Tuhan tidak membimbing, aku tidak berani melangkah seterusnya. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Syukur Tuhan lembut hati. Menerima seruan Musa. Dan mengikuti mereka seterusnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Inilah sikap dan juga sifat yang kita perlu ada di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Ada amin? Ada amin? Di mana saja kami berada, di mana saja kami pergi, kami tidak mau pergi tanpa Tuhan. Karena kalau selagi Tuhan tidak menyinari kita, kita dalam bahaya. Selagi Tuhan tidak melindungi kita, kita dalam bahaya. Sebelum kita menyanyi lagu ini, saya ingin berikan Anda satu perumpamaan ataupun satu contoh di mana akan melekat di dalam minda dan hati. Yaitu payung. Itu lupa saya bawa payung hari ini. Oh, kamu ada bawa payung? Haleluya. Bagus Reverend, mari. Hebat Reverendku ini. Thank you. Agak kecil payungnya tapi boleh jadilah. Oke, hayah. Di mana saja Tuhan menyinari, disitulah. Saya bagi satu contoh. Lighting, my lighting officer. Thank you. Kita boleh lihat ini. Puji Tuhan karena hari ini ada teknologi modern. Kamu akan lihat sinaran atasmu. Ada beberapa tempat yang disinar. Lihat kiri kanan. Ada yang disinar, ada yang tidak. Ada amin? Yang tersinar merupakan sinaran Allah, anugerah Allah yang menyinari tempat itu. Dan di sana, di mana yang disinar, disitulah Tuhan mendiami. Amin. Jadi untuk Anda dan saya, selalu rindu kami di tengah-tengah sinaran wajah Allah. Hadirat Allah. Jangan terlepas. Jangan keluar daripada lingkungan cahaya terang itu. Karena bila kita melangkah keluar, kami akan terlepas daripada jagaan, naungan. Tuhan masih mengasihi. Tetapi kami terlepas daripada apa yang terbaik daripada Tuhan. Ada amin saudara. Thank you lighting. Jadi oleh itu, kerinduan kita seharusnya adalah senantiasa mau di bawah payung terang berkat Tuhan. Ada amin saudara. Jangan sekali-sekala di atas kekerasan hati ataupun kedegilan. Karena sebaik saja kita melangkah keluar, perlindungan Tuhan tidak akan bersama kita. Oleh itu kita akan cedera daripada semua panah berapi daripada si iblis. Karena tidak ada perlindungannya. Karena perlindungannya adalah di bawah sinarannya, di bawah perkenanannya. Kalau ada anak panah yang ditembak daripada si iblis pun tidak tembus karena ada naungannya. Ada amin? Ada naungannya. Tapi sebaik saja kita melangkah jauh daripada lindungan, jauh daripada wajahnya, jauh daripada hadirat. Sama ada oleh kerana kedegilan, dosa,
dan segala tipu muslihat dan godaan si iblis, godaan dosa dan nafsu. Selagi kita melangkah keluar, kami akan cedera. Oleh itu, sebagaimana yang saya mula tadi, di setiap kebaktian, di akhir kebaktian, jangan cepat-cepat tinggalkan gereja. Bawa anak-anakmu sekali. Karena apabila para padri memberkati, kami berdiri di tengah-tengah sinaran anugerah. Kami berdiri di tengah-tengah perlindungan Tuhan. Amin saudara. Dan bila berkatnya diberi, kami terima dengan penuh. Kami terima, kami aminkan, kami aminkan, kami aminkan. Itu sikap yang perlu. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Dan setiap kali kami di dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus senantiasa menegur kita, senantiasa berbisik kepada hati. Bila kita sudah sampai ke jurang-jurangnya di dalam bahaya, Roh Kudus akan membisik di dalam hati kita. Jangan berdegil. Karena jikalau kita terus berdegil, kita jatuh. Senantiasa berdiri di bawah naungan Tuhan. Cahaya terang wajah. Amin. Amin. Itu sikap yang kita perlu ada. Itu berkat. Kami berseru kepada Sang Pemberkat. Tuhan yang mempunyai pertalian perhubungan dengan kita. Yang telah berjanji untuk memberkati kami. Kami terima, kita terima. Mari kita bangkit berdiri. Thank you, Reverend. Kata pada kawan sebelahmu, mari kita berdiri di dalam lingkungan naungan Allah.